menjelaskan mengenai pengertian pembuktian. Pembuktian merupakan upaya hukum yang dilakukan guna memberikan kejelasan berkaitan tentang kedudukan hukum bagi pihak-pihak dengan dilandasi dengan dalil-dalil hukum diutarakan oleh para pihak, sehingga dapat memberikan gambaran jelas pada hakim untuk membuat kesimpulan dan keputusan tentang kebenaran dan kesalahan para pihak yang berperkara tersebut. Selanjutnya, yang kedua, mengenai alat-alat bukti. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, di mana alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya, menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat bukti terdiri atas yang pertama mengenai pasal 236 tentang keterangan saksi. Pada dasarnya, saksi memberikan keterangan secara langsung di persidangan. Yang kedua, jika tidak dapat hadir langsung, saksi boleh memberikan keterangan melalui media audiovisual, misalnya video conference. Selanjutnya, yang ketiga, ada keterangan saksi atau korban penyandang disabilitas memiliki kekuatan hukum yang sama dengan saksi lainnya. Yang keempat, ada tata cara pemberian keterangan melalui audiovisual diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, keterangan saksi terdapat dalam pasal 237 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang berbunyi, yang pertama, keterangan satu orang saksi ini tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Yang kedua, ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 ini tidak berlaku jika keterangan seorang saksi ini diperkuat dengan alat bukti lain. Dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim wajib memperhatikan yang pertama, kesesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya. Yang kedua, kesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya. Yang ketiga, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi ini memberikan keterangan tertentu. Yang keempat, cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dipercayanya keterangan tersebut. Yang terakhir, konsistensi keterangan dari saksi sebelum dan keterangan saksi pada waktu sebelum. Nah, pasal 237 ini mengatur mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam perkara pidana. Pasal ini menegaskan bahwa dalam hukum acara pidana berlaku prinsip unus testis nullus testis, yaitu satu orang saksi saja belum cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Namun, satu saksi tetap dapat dipakai apabila keterangannya diperkuat dengan alat bukti lainnya, seperti surat, barang bukti, keterangan ahli, dan bukti elektronik. Selanjutnya, pasal 238 mengenai keterangan ahli yang berbunyi, yang pertama, keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada pasal 235 ayat 1 huruf B disampaikan secara langsung di sidang pengadilan di bawah sumpah atau janji mengenai apa yang diketahui sesuai dengan keahliannya. Yang kedua, dalam memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, ahli tidak wajib menyampaikan surat tugas atau izin dari institusi atau lembaga di mana ahli bekerja. Dalam pasal 238 ini mengatur mengenai keterangan ahli sebagai alat bukti dalam proses pembuktian perkara pidana. Keterangan ahli merupakan pendapat yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus untuk membantu hakim memahami suatu perkara yang membutuhkan pengetahuan tertentu, misalnya di bidang kedokteran forensik, teknologi informasi, akuntansi, atau psikologi. Selanjutnya, pasal 239 yang mengatur terkait alat bukti surat. Pasal ini mengatur mengenai alat bukti surat dalam proses pembuktian perkara pidana. Surat ini merupakan salah satu alat bukti yang memiliki kekuatan hukum apabila dibuat berdasarkan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Dalam pasal ini dijelaskan beberapa jenis surat yang dapat digunakan sebagai alat bukti, yaitu yang pertama, berita acara atau surat resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai peristiwa yang dilihat, didengar, atau dialami sendiri. Misalnya berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh pejabat berwenang. Yang kedua, surat resmi dari pejabat yang dibuat sesuai peraturan perundang-undangan untuk membuktikan suatu keadaan tertentu. Untuk yang ketiga, yaitu surat keterangan ahli, yaitu pendapat tertulis dari seorang ahli berdasarkan keahliannya. Yang keempat, surat lain yang berkaitan dengan alat bukti lain, sehingga surat tersebut tidak berdiri sendiri tetapi harus didukung alat bukti lainnya.
Selanjutnya pasal 240 tentang keterangan terdakwa. Yang pertama, keterangan terdakwa adalah semua pernyataan yang disampaikan terdakwa di persidangan mengenai perbuatan yang dilakukan, diketahui atau dialaminya sendiri. Yang kedua yaitu keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu pembuktian di pengadilan apabila didukung alat bukti yang sah. Yang ketiga yaitu keterangan terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri dan tidak dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan orang lain. Yang keempat, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan sehingga harus didukung dengan alat bukti lain yang sah. Keterangan terdakwa dapat menjadi alat bukti tetapi tidak dapat berdiri sendiri dan harus diperkuat dengan alat bukti lainnya. Selanjutnya, dalam pasal 241 terkait barang bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 235 ayat 1 huruf E mencangkup yang pertama alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana, yang kedua alat atau sarana yang menjadi objek tindak pidana, yang ketiga yaitu aset yang merupakan hasil tindak pidana. Dalam pasal 242 bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 235 ayat 1 huruf F mencangkup segala bentuk informasi elektronik, dokumen elektronik dan atau sistem elektronik yang berkaitan dengan tindak pidana. Penilaian alat bukti oleh hakim. Hakim menilai seluruh alat bukti secara bebas, tetapi tetap berdasarkan hukum dan hati nurani. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus melihat yang pertama kesesuaian antar alat bukti, yang kedua kekuatan masing-masing alat bukti, yang ketiga yaitu fakta yang terungkap di persidangan, yang keempat yaitu keyakinan hakim berdasarkan alat bukti yang sah. Apabila alat bukti tidak cukup atau hakim belum yakin, maka terdakwa tidak dapat dipidana. Selanjutnya yaitu tujuan pembuktian. Tujuan dari pembuktian dalam hukum acara pidana menurut KUHP Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 adalah untuk mencari kebenaran material guna memberikan kepastian hukum, menegakkan keadilan, dan menjamin hak asasi manusia. Berikut beberapa poin utama tujuan pembuktian berdasarkan KUHP Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Selanjutnya, pencarian kebenaran material, memastikan bahwa peristiwa yang dibuktikan adalah kebenaran yang sesungguhnya terjadi, bukan sekedar kebenaran formal. Kemudian kepastian hukum dan keadilan, memberikan dasar yang kuat bagi hakim untuk menilai apakah seorang bersalah atau tidak, guna mencapai keadilan yang adil dan konsisten. Penguatan validasi bukti, hakim berwenang menolak alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum, ilegal, menegaskan bahwa prosedur perolehan bukti semua pentingnya dengan isi bukti. Perlindungan hak asasi manusia, mencegah kriminalisasi sewenang-wenang dengan memastikan terdakwa hanya dihukum jika kesalahan terbukti secara materi. Kemudian sistem pembuktian menurut KUHP Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yaitu hakim hanya boleh menjatuhkan pidana jika ada alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim tersebut dari alat bukti tersebut. Alat bukti yang diakui tidak hanya terbatas pada keterangan saksi, ahli, surat, dan keterangan terdakwa, tetapi juga mencakup barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, serta alat bukti lain yang sah, sehingga menunjukkan adanya perluasan sistem pembuktian yang lebih modern. Dalam penerapannya terdapat prinsip penting bahwa satu saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan, serta keterangan terdakwa harus didukung oleh alat bukti lain, sehingga pembuktian tidak dapat berdiri sendiri dan harus dapat secara sah menurut undang-undang. Kesimpulan, ketentuan pembuktian dalam KUHP Nomor 20 Tahun 2025 khususnya pasal 236 sampai 241 menunjukkan adanya pembaruan dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang lebih modern dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pembuktian tidak lagi hanya bertumpu pada keterangan saksi, tetapi juga mengakui alat bukti lain seperti bukti elektronik, barang bukti, dan pengamatan hakim. Selain itu, penggunaan teknologi audiovisual dalam pemeriksaan saksi menjadi upaya untuk mendukung efektivitas proses peradilan serta memberikan perlindungan bagi saksi dan korban. Dengan pengaturan tersebut, proses pembuktian diharapkan dapat berjalan lebih objektif, transparan, adil, dan memberikan kepastian hukum
dan penegakan hukum pidana di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok 9, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.